Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalijah. Saya dari kelas D3 2A Kebidanan Medan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Terima kasih. Kehamilan merupakan suatu proses kehidupan seorang wanita di mana dengan adanya proses ini terjadi perubahan-perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan fisik, mental, dan sosial. Selain kebutuhan psikologis, kebutuhan fisik juga harus diperhatikan agar kehamilan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Kebutuhan fisik yang diperlukan ibu selama hamil meliputi oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, seksual, mobilisasi, dan body mekanik, exercise atau senam hamil, istirahat atau tidur, imunisasi, traveling, persiapan laktasi, persiapan kelahiran bayi, memantau kesejahteraan bayi, ketidaknyamanan dan cara mengatasinya, kunjungi ulang pekerjaan serta tanda bahaya dalam kehamilan. Nutrisi yang dibutuhkan pada ibu normal dan ibu hamil sangatlah berbeda. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi 15% dari wanita normal. Peningkatan gizi ini bertujuan untuk pertumbuhan dan kesehatan ibu dan bayinya. Tujuan saya membuat video ini supaya bisa mengetahui informasi tentang kebutuhan fisik ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 yang sangat berpengaruh penting pada ibu hamil. Kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang ke-1 yaitu oksigen. Kebutuhan oksigen adalah yang utama pada manusia termasuk ibu hamil. Pada ibu hamil, kebutuhan oksigen meningkat dari 500 ml menjadi 700 ml. Dan ini relatif sama dari trimester 1, 2, dan 3. Seorang ibu hamil sering mengeluh tentang rasa sesak dan pendek nafas. Hal ini disebabkan karena diafragma tertekan akibat membesarnya rahim. Berbagai gangguan pernapasan lain bisa juga terjadi pada saat hamil, sehingga akan mengganggu pemenuhan kebutuhan oksigen pada ibu yang berpengaruh pada bayi yang dikandung. Untuk mencegah hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan oksigen, maka ibu hamil perlu A. Latihan nafas melalui senam hamil, B. Tidur dengan bantal yang lebih tinggi, makan tidak terlalu banyak, kurangi atau hentikan merokok jika merokok, konsul ke dokter bila ada kelainan atau gangguan pernapasan seperti asma dan lain-lain. Posisi miring kiri dianjurkan untuk meningkatkan perfusi uterus dan oksigenasi feto-plasenta dengan mengurangi tekanan pada vena ascendans atau hipotensi supin. 2. Nutrisi dalam kehamilan. Nutrisi dan gizi yang baik pada masa kehamilan akan sangat membantu ibu hamil dan janinnya melewati masa tersebut. Dengan kebutuhan nutrisi yang meningkat seperti kalsium, zat besi, asam folat, dan sebagainya, ibu hamil pun perlu dikontrol dengan kenaikan berat badan. Kenaikan yang ideal berkisar antara 12-15 kg. Jika lebih banyak dari itu, dikhawatirkan dapat mempengaruhi tekanan darah. Sangat dianjurkan wanita hamil makan yang secukupnya saja, cukup mengandung protein hewani dan nabati. Karena kebutuhan kalori selama kehamilan meningkat, kenaikan berat badan wanita hamil berkisar antara 6,5-16 kg selama kehamilan. Bila berat badan tetap atau menurun, semua makanan yang dianjurkan terutama yang mengandung protein dan besi. Bila BB naik dari semestinya, dianjurkan mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Lemak jangan dikurangi, apalagi sayur dan buah. Berikut ini daftar asupan gizi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu kalori, 2 asam folat, 3 protein, 4 kalsium, 5 zat besi. 3. Personal hygiene. Personal hygiene pada ibu hamil adalah kebersihan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Karena badan yang kotor yang mengandung banyak kuman-kuman. Tujuan perawatan personal hygiene: memelihara kebersihan diri seseorang, pencegahan penyakit, meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama yaitu body image, kedua praktik sosial, 3 status sosial ekonomi, 4 pengetahuan, 5 kebiasaan.
4. Pakaian. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dan dihindari, yaitu 1. Sabuk dan stocking yang terlalu ketat karena akan mengganggu aliran balik. 2. Sepatu dengan hak tinggi akan menambah lordosis sehingga sakit pinggang akan bertambah. Pakaian yang memenuhi kriteria pada ibu hamil. Yang pertama yaitu nyaman. Nyaman berarti pakaian sebaliknya, tidak ada penekanan pada bagian tertentu sehingga ibu tidak dapat bebas bergerak. Kedua, longgar. Bukan berarti pakaian baju yang terlalu besar, tapi yang dapat bergerak bebas. 3, yaitu tidak tebal. Maksud dari tidak tebal itu yaitu pakaian tebal. Jika pakaian tebal akan menimbulkan rasa panas dan keluarnya keringat sehingga tidak bebas bergerak. Yang keempat yaitu menari. Menari itu berarti dia enak dipandang mata. Yang kelima, menyerap keringat. Karena pada ibu hamil yang banyak keringat, maka dianjurkan memakai pakaian yang menyerap keringat. Pakaian pada ibu hamil. Yang pertama, desain BH harus disesuaikan agar dapat menyangga payudara dan nyeri punggung. 5. Eliminasi. Eliminasi urin adalah proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin atau alfi buang air besar. Kebutuhan eliminasi terdiri dari atas 2, yakni eliminasi urin atau kebutuhan buang air kecil, dan eliminasi alfi atau kebutuhan buang air besar. Kebutuhan eliminasi pada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3 yang harus dipenuhi adalah trimester 1, cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Trimester 2, jumlah karbohidrat dan protein tetap. Trimester 3, karbohidrat dikurangi, perbanyak sayur-sayur, buah-buahan segar, kenaikan berat badan tidak boleh lebih dari setengah kilogram per hari, per minggu. 6. Seksual. Salah satu kebutuhan biologis manusia adalah kebutuhan untuk melakukan hubungan seks. Faktor yang mempengaruhi hubungan seksual pada kehamilan: kelelahan, mual dan muntah, perut membesar, ketegangan pada alat genitalia, payudara tegang, dan pendarahan. Pada trimester pertama, biasanya gairah seks wanita hamil menurun karena mengalami mual, muntah, dan kelelahan yang akan mempengaruhi hasrat mereka untuk berhubungan seks. Memasuki trimester kedua, situasi dengan normal. Wanita hamil juga lebih murah terangsang dan lebih responsif secara seksual. Pada trimester ketiga, ketidaknyamanan fisik biasanya meningkat kembali. Faktor emosional yang mempengaruhi dorongan seks. Yang pertama yaitu takut keguguran, 2. takut orgasme, 3. takut infeksi.